Kalau kalian adalah penggemar hatchback, pasti kalian tahu Honda Jazz, teman-teman. Dan pada bulan Juli lalu, kita dikejutkan dengan kabar Honda Jazz berhenti produksi untuk pasar Indonesia. Dan Honda Indonesia menghadirkan sebuah pengganti yang gak kalah keren dan gak kalah ganteng daripada Honda Jazz. Dan kebetulan, video kali ini gue sudah membawa dua-duanya untuk gue kasih tahu ke kalian kira-kira apa sih perbedaan antara Honda City Hatchback dengan Honda Jazz GK5. Dan untuk kalian yang sedang bimbang memilih hatchback mana yang terbaik, jangan skip videonya karena di video kali ini gue akan ceritain semuanya ke kalian. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menonton review dari Honda City Hatchback dengan Honda Jazz GK5. Let's go, kita mulai. Oke, teman-teman. Jadi sekarang gue udah hadapkan secara face to face antara Honda City Hatchback dengan Honda Jazz GK5 generasi terakhir yang dijual Honda Indonesia sebelum akhirnya digantikan atau diberhentikan modelnya dengan Honda City Hatchback. Dan kalau sekilas first impression, gue tetap memegang desain dari Honda Jazz ini karena ini merupakan sebuah Honda Jazz yang sudah lebih dewasa, sudah lebih elegan, tapi tetap memberikan desain yang sporty ala hatchback anak muda, teman-teman. Dan untuk mobil ini sendiri adalah Honda Jazz GK5 yang sudah mengalami facelift, di mana untuk tampilan bumpernya dia sudah sedikit lebih cembung, juga perbedaan pada bentuk grill, bentuk samping, dan bentuk belakangnya. Dan kalau yang ini, teman-teman, adalah penerusnya yang berusaha mengisi pasar hatchback sporty juga yang disukai anak muda dengan desain yang menurut gue lebih kalem, lebih elegan, dan lebih dewasa, teman-teman. Yes, jadi sekilas seperti itu desainnya. Dan kalau mau ceritain sedikit, sebenarnya Honda Jazz ini di Jepang sana dijual dengan pengganti atau penerusnya. Setelah GK5 ini ada penerusnya lagi, namun menurut Honda Indonesia, model itu kurang cocok jika dipasarkan di Indonesia karena desainnya lebih lucu, mengarah seperti desain-desain mobil kikar. Dan kenapa akhirnya Honda memasukkan Honda City Hatchback ini yang merupakan mobil pasar domestik untuk Asia Pasifik saja? Karena menurut Honda, desain dari Honda City Hatchback ini lebih cocok dan lebih disukai oleh konsumen Indonesia, yang dimana hatchback Honda Jazz itu terkenal dengan anak muda yang sering memakainya. Oke, sekilas seperti itu aja. Dan Honda City Hatchback ini juga dipasarkan dengan model Honda City Sedan, sedangkan untuk Jazz ini adalah pure hatchback yang dibangun dari Honda. Nah, kita bahas bagian desain depannya, di mana untuk desain depannya terlihat sekali bentuk perbedaannya. Lagi-lagi gue bilang untuk Jazz ini lebih sporty, lebih mencirikan hatchback yang anak muda banget dibanding dengan Honda City Hatchback, teman-teman. Di mana untuk tampilan lampunya, kedua-duanya juga sudah mengusung desain yang berbeda, namun tetap dibekali dengan teknologi yang sangat baik dari Honda, yaitu LED multi reflektor. Dan ini kedua-duanya sudah by beam. Jadi untuk lampu low beam dan high beamnya sudah LED, teman-teman. Dan yang berbeda adalah pada bagian fog lamp, di mana untuk Honda Jazz ini fog lampnya masih warna kuning atau bola pijar, sedangkan Honda City Hatchback lebih modern karena sudah menggunakan fog lamp bentuk LED. Dan untuk bentuk grillnya, sebenarnya kedua-duanya sudah mengusung desain dari Honda terbaru yang ngebold begini grillnya. Namun di Honda City Hatchback lebih terlihat dan juga dipermanis dengan tampilan warna hitam begini, sehingga terlihat tampangnya lebih sporty lah. Oke, menurut gue di depannya seperti ini aja, grill honeycombnya biasa aja, dan kedua-duanya di depannya belum diberikan teknologi apapun seperti kamera di bagian depan. Sip, jadi untuk desain bagian depan seperti ini. Sekarang kita buka kap mesinnya untuk gue jelasin ada perbedaan apa aja, karena menurut gue cukup krusial ya, teman-teman, untuk kalian yang sedang memilih kedua mobil ini. Let's go, kita cek. Oke, dan ini dia bentuk ruang mesin dari Honda Jazz dan Honda City Hatchback. Gue ceritain sedikit,
Karena sebenarnya mesin yang digunakan dari kedua mobil ini adalah mesin yang sama, yaitu mesin 1500 cc. Namun di Honda City Hatchback teknologinya dibedakan dari Honda Jazz karena dia memiliki teknologi DOHC teman-teman. Yang berarti dia memiliki camshaft ganda teman-teman. Dimana untuk DOHC itu sendiri adalah teknologi mesin yang memadukan dua camshaft sehingga dia bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih optimal dan juga tenaga mesin yang lebih baik jika dibandingkan dengan SOHC seperti mesin yang digunakan pada Honda Jazz teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin figur tenaganya. Untuk Honda City Hatchback ini tenaganya lebih besar karena mesinnya lebih upgrade, yaitu di angka 119 horsepower atau 121 PS teman-teman. Dan kalau Honda Jazz dia angkanya 118 horsepower teman-teman. Dan lagi-lagi torsinya juga masih sama, yaitu 145 Nm. Namun yang harus gue tekankan di sini, Honda City Hatchback bisa mencapai torsi maksimum dari mulai RPM di angka 1800 sampai dengan 3500 RPM. Dan untuk Honda Jazz ini RPM maksimum di angka 2000 RPM teman-teman. Jadi rasanya untuk akselerasi mesin DOHC lebih oke jika dibandingkan dengan SOHC seperti Honda Jazz. Sip. Untuk penggeraknya dia transmisinya otomatis CVT dan digerakkan melalui dua roda depan atau front wheel drive. Oke, sekarang gua berbicara mengenai bagian samping ke belakang sebelum akhirnya kita ke bagian interior. Sip. Teman-teman, mohon maaf kalau suasana syutingnya berbeda. Karena tadi kita lagi asik-asik syuting, hujan turun teman-teman. Dan gue nggak mau mobilnya kotor untuk gue ceritakan ke kalian, makanya kita akhirnya pindah ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut ya, bahas bagian samping dari mobil Honda City Hatchback dan Honda Jazz ini. Dimana sebenarnya mobil ini di bagian samping pun terlihat cukup berbeda ya teman-teman ya. Karena lagi-lagi desain dari Honda Jazz ini masih terlihat sangat sporty. Dan kalau desain City Hatchback ini terlihat lebih dewasa dan lebih elegan. Dan dimensinya pun juga berbeda teman-teman. Dia, City Hatchback ini memiliki dimensi yang lebih panjang sekitar 400 mm atau 40 cm. Dimana itu berdampak baik juga pada kelegaan ruang dalam interiornya teman-teman. Dia panjangnya kalau nggak salah di angka 4390 mm. Lebarnya juga lebih lebar daripada Honda Jazz. Dan tingginya kurang lebih sama daripada Honda Jazz ini. Tapi walaupun Honda City Hatchback ini lebih panjang dimensinya, namun jarak sumbu roda atau wheelbase-nya masih mirip-mirip teman-teman. Untuk Honda City Hatchback ini di angka 2389 dan untuk Honda Jazz di angka 2300 kalau nggak salah. Beda 80 mm atau 8 cm. Yang berarti dalam kertas harusnya kabin dari Honda City Hatchback ini terlihat lebih luas daripada Honda Jazz. Lalu, kalau kita bicara sedikit mengenai desainnya, hal-hal yang dipertahankan di City Hatchback ini yang juga ada di Honda Jazz yaitu spion model tangkai seperti ini teman-teman. Dimana di Honda Jazz juga menggunakan spion model tangkai gini. Namun, di Honda City Hatchback, seperti kalian tahu bahwa Honda Jazz memiliki pilar A yang cukup besar, sehingga blind spotnya itu cukup besar ya di Honda Jazz. Ditambahkan satu kaca. Namun, di Honda City Hatchback ini, pilarnya dibuat sedikit lebih kecil dan tidak ada kaca tambahan di bagian tengah sini. Nggak apa-apa, karena itu juga cukup baik desain dari sampingnya. Ke belakang terlihat lebih panjangnya di bagian pilar C ke belakang teman-teman, di mana untuk pilar C-nya terlihat lebih besar. Nah, untuk akses masuknya juga Honda City Hatchback tipe RS ini ditemani dengan keyless smart key, di mana kalian tinggal menempatkan tangan kalian aja ke tangkai pintunya, dia akan otomatis membuka. Oke, sekarang kita bahas Honda Jazz. Untuk Honda Jazz sendiri, ya desainnya mungkin kalian familiar dengan desain Honda Jazz. Dan bentuk samping ini nggak banyak diubah dari generasi sebelum facelift maupun sudah facelift seperti ini. Hanya ada sedikit perbedaan yaitu pada bagian spionnya yang dibuat warnanya lebih hitam seperti ini teman-teman. Dimana untuk menambah kesan sporty, nice. Selain itu, untuk bagian sampingnya, dia nggak ada perbedaan. Oh, kecuali teman-teman untuk velg Jazz facelift ini kembali lagi kepada desain velg yang pertama kali keluar teman-teman. Jadi sebenarnya di mobil ini Honda Jazz mengalami 3 kali penyegaran, yaitu yang pertama, kedua itu minor change, dan ketiga versi faceliftnya seperti ini.
Dan velgnya untuk Honda Jazz dan Honda City Hatchback masih sama-sama 16 inci yang dibalut ban ukuran 185, aspek rasio 55. Keduanya masih sama menggunakan merek Bridgestone, teman-teman. Jadi untuk rasanya ban itu tuker-tukeran pun oke banget. Lalu di Honda Jazz tarikan garisnya ya seperti ini, ada juga bagian skirt di bawah, dan bentuk belakangnya itu yang menurut gue paling cantik di Honda Jazz adalah pilar C-nya ke belakang. Oke, sekarang gue kasih lihat bagian belakang dari kedua mobil ini, kira-kira apa aja bedanya dan seberapa luas bagasinya. Let's go kita cek. Oke, ini dia tampilan belakang dari kedua hatchback andalannya anak muda. Yes, kalau gue pribadi, gue lebih suka tampilan belakang dari Honda City Hatchback ini karena lampunya atau stop lampnya dia sudah menggunakan lampu malam yang full LED seperti ini, teman-teman. Yes, jadi siluetnya tuh terkesan LED yang cukup mahal yang dipakai di mobil-mobil premium. Berbeda dengan Honda Jazz ini, di mana untuk lampu LED-nya dia masih lampu LED titik-titik seperti ini. Dan untuk lampu malam dan lampu remnya, kedua mobil ini sudah LED. Namun, untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen alias masih pakai bohlam pijar biasa, teman-teman. Kalau kita ngomongin fitur, di belakang sini Honda Jazz yang facelift sudah dibekali Honda dengan kamera belakang atau kamera mundur. Pun begitu dengan Honda City Hatchback. Dia juga sudah secara defaultnya atau secara pabrikan dia sudah dibekali dengan kamera mundur untuk memudahkan kalian saat parkir, teman-teman. Dan di belakang sini juga kesannya sama aja ya, teman-teman ya, karena Honda Jazz maupun Honda City di bawahnya dikasih diffuser ala-ala nih, teman-teman, warna hitam yang motifnya itu sama juga karbon-karbonan, teman-teman. Dan nice, suatu sentuhan yang membuat tampangnya makin sporty. Kita ke atas ada dua buah spoiler, yang spoiler Jazz lebih besar, tapi di Honda City Hatchback spoilernya atau lampunya sampai atas seperti ini, kalau Jazz masih di bawah. Dan untuk bagian kacanya juga sudah lengkap dengan defogger, wiper, dan juga ada jet washernya, teman-teman. Nah, sekarang kita buka bagian bagasinya. Pastinya keduanya masih manual, bukan bagasinya. Tombolnya sudah elektris tapi yeah. Dan ini yang menjadi nilai jual dari hatchbacknya Honda, teman-teman. Karena untuk Honda Jazz, siapa yang nggak tahu kalau dia merupakan mobil yang memiliki kelegaan ruang paling lega dibanding merek lainnya. Itu pula yang dipertahankan di Honda City Hatchback. Walaupun kalau kalian lihat ya sekilas, nggak seluas bagasi dari Honda Jazz ini yang terlihat dalam, tinggi, dan juga memang lebar nih bagasinya, teman-teman. Di Honda City Hatchback ini terlihat lebih pendek bagasinya, tapi walaupun begitu masih sama-sama lebar juga. Oke, seperti ini bagian bagasinya. Di bagian bawah kalian bisa menyimpan toolkit dan ban serep. Begitu pula di Honda Jazz sama toolkit dan ban serep. Dan selain itu fitur lainnya yaitu di bagian bagasi sini keduanya sudah diberikan lampu untuk menerangi kalian membawa barang di malam hari. Ditutup sekarang. Nggak jatuh, aman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya buat gue ceritain ada apa aja di interior Honda City maupun di Honda Jazz. Let's go. Nah, ini adalah bagian belakang atau interior baris kedua dari Honda Jazz, teman-teman. Dimana seperti yang udah gue bilang tadi bahwa mobil ini adalah hatchback paling luas di antara rival-rivalnya. Jadi di depan adalah posisi mengemudi gue, tinggi gue 145 cm, dan bisa kalian lihat untuk legroomnya masih sangat melimpah, teman-teman, di atas 10 jari. Begitu pula dengan headroomnya. Jadi memang mobil ini secara dimensi memang cukup besar, dan itu juga berdampak baik pada ruangan penumpangnya di baris kedua ini.
Nah, ngomong-ngomong, untuk Jazz facelift ini dia interiornya sudah dibekali dengan warna yang dominan hitam teman-teman, untuk joknya, untuk plafonnya, jadi makin terciri kesan sportinya. Dan jok ini juga sangat multifungsi teman-teman, jadi kalau kalian pengen bawa barang-barang yang tinggi, Honda menyebut kursi ini kalau nggak salah itu magic seat teman-teman. Jadi kalau kalian bawa barang-barang tinggi, kalian tinggal angkat kursinya. Nah, dia bisa mungkin membawa barang-barang seperti tanaman di dalam sini juga oke sekali. Lalu kalian juga bisa ekspansi bagian bagasinya dengan menggunakan tuas yang bisa rata lantai seperti ini. Ini adalah satu fitur yang mungkin katanya simple, tapi sangat membantu untuk penumpangnya. Oke, di bagian belakang sini tidak ada apapun hal yang menarik untuk diceritakan karena memang tidak ada apa-apa. Kalau untuk fitur keselamatannya hanya terdapat seat belt 3 titik untuk ketiga penumpangnya, namun di bagian tengah nih teman-teman, Honda tidak menyediakan sebuah headrest. Jadi kurang lah untuk Honda Jazz ini bagian belakangnya. Sip. Sekarang bagaimana kalau kita ke depan buat gue ceritain ada apa aja di bagian interior depan dari Honda Jazz. Let's go. Yeay. Ini dia tampilan interior dari Honda Jazz RS teman-teman. Dan memang nuansa sporty nggak cuma di bagian depan, namun di bagian interiornya juga terlihat cukup sporty dan terkesan seperti driver oriented. Kenapa? Karena di bagian dashboardnya ini terlihat seperti agak menjorok kepada pengemudi ya teman-teman ya. Dashboardnya bentuk layoutnya, jadi tentunya pengemudi sangat bisa menjangkau apapun kalau sedang berkendara dengan mobil ini. Kita nyalain dulu, kuncinya kayak gini teman-teman. Cuma ada lock dan unlock. Dia sudah keyless smart key pastinya. Oke, dan suara ketika dihidupkan cukup keras, namun setelah idle seperti ini, getaran mesinnya sangat-sangat lembut. Oke, sekarang kita berbicara mengenai posisi duduk, dimana untuk rasa berkendaranya atau driving impressionnya, mobil ini juga paling enak di kelasnya, karena kalian bisa sangat menyesuaikan dengan postur badan kalian. Setirnya kalian bisa atur melalui metode teleskopik maupun tilt yang sangat tinggi dan sangat panjang nih untuk tiltnya. Sangat memudahkan sekali untuk kalian yang memiliki postur badan tinggi gue. Dan joknya juga walaupun masih manual semua, tapi semua pengaturan lengkap, bisa naik turun, maju mundur, dan juga reclining teman-teman. Jadi sangat ergonomis untuk menyesuaikan postur badan kalian masing-masing. Nah, kita bahas untuk bagian kemudinya, dimana untuk kemudinya setirnya terlihat cukup sporty. Dia dilapisi dengan kulit, lengkap juga dengan jahitan-jahitan warna merah. Dan di setir ini juga kalian dibekali dengan satu tombol untuk mengatur menu infotainment yang di bagian tengah, dan ada satu buah tombol cruise control teman-teman. Dan di belakangnya setir ini kalian juga dibekali dengan pedal shift. Jadi sangat sporty sekali memang Honda Jazz ini sebagai hatchback. Kalau untuk bagian tuas-tuasnya, sayangnya untuk Honda Jazz tipe RS ini tuasnya masih manual semua. Untuk pengaturan lampunya tidak ada mode auto, begitu pula dengan pengaturan wipernya. Jadi masih sangat old school. Lalu kita ke bagian tengah. Nah, ini merupakan head unit Honda yang sudah mengalami facelift teman-teman. Jadi dia head unitnya model floating seperti ini. Yang head unit ini juga sama digunakan di line up Honda lainnya seperti Honda HR-V, Honda Mobilio, Honda BR-V yang sudah last edition. Dia juga menggunakan head unit model ini. Dan head unit ini tidak terintegrasi dengan kendaraan kalian, jadi terkesan seperti head unit aftermarket. Namun untuk pengaturannya atau menu konektivitasnya, dia sudah bisa disambungkan melalui metode Bluetooth, HDMI, auxiliary, dan juga USB teman-teman. Tapi untuk fitur-fitur smart lainnya seperti ada Maps, dia sayangnya belum bisa. Tapi nilai plusnya, Honda Jazz dibekali dengan kualitas speaker yang cukup baik teman-teman. Jadi dibandingkan dengan rival kelasnya, Honda Jazz ini kualitas speakernya dalam keadaan standar sangatlah oke. Nah, untuk versi faceliftnya, AC-nya sudah di-upgrade menggunakan AC digital yang juga sudah climate control teman-teman. Oke, kita ke bawah. Ada satu buah soket power outlet, dua penyimpanan terbuka, dua buah cup holder, tuas transmisinya yang lengkap dengan mode sportnya,
handbrake model tarik seperti ini. Ada satu buah tempat penyimpanan tertutup di belakang. Dan rasanya itu aja. Oh, kalau ngomong-ngomong material kabin di Honda Jazz ini, semua materialnya masih dilapisi dengan material hard plastik. Hanya bagian soft touch di penumpang sebelah kiri aja. Selain itu semuanya masih hard plastik. Oke, itu aja. Lampunya masih kuning. Untuk pionnya juga di tengah sini model pencet-pencetan biasa. Dan untuk bagian vanity mirror, dia juga belum dilengkapi dengan lampu yang bisa menerangi kalian ketika ngaca. Sip, itu aja di bagian interior dari Honda Jazz GK5 yang sudah facelift ini. Sekarang kita lihat perbedaannya jika dibandingkan dengan Honda City Hatchback. Let's go. Sekarang gue ceritain bagian belakang interior baris kedua dari Honda City Hatchback. Dan menurut gue ketika pertama kali masuk ke dalam interiornya, ini merupakan penyempurnaan teman-teman. Dari apa yang sudah dimiliki Jazz, disempurnakan lagi di bagian interior baris keduanya. Karena dia memanjang wheelbase-nya seperti yang udah gue ceritakan di luar tadi. Dan itu berdampak baik pada kelegaan di ruang kabin di Honda City Hatchback ini. Kalian bisa lihat, ini bukan lagi 10 jari lebih, bahkan 15 jari kayak teman-teman, 17 jari ini masih bisa sekali mengakomodir kalian. Dan di depan sudah gue set juga posisi ideal gue mengemudi, yang dimana untuk legroomnya sangat-sangat melimpah teman-teman. Jadi tentunya mobil ini mungkin menyandang sebagai hatchback terlega lagi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Namun sayangnya karena bentuk atapnya yang sedikit melandai ke belakang, untuk ruang headroomnya nih teman-teman sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan Honda Jazz nih teman-teman. Yes. Tapi it's okay, untuk gue yang setinggi ini masih terakomodir dengan sempurna. Dan yang gue suka lagi, fitur-fitur unggulan dari Honda Jazz masih dipertahankan seperti yang udah gue ceritakan tadi. Fitur Magic Seat-nya dia masih ada teman-teman. Wow, sorry, ada plastiknya. Yes, jadi kalian masih bisa membawa barang-barang kalian ke dalam interior dari Honda City Hatchback di bagian belakang sini. Dan untuk material joknya juga upgrade. Ya, walaupun masih fabric, tapi di belakang sini dilengkapi dengan material yang halus. Di tengahnya juga dilengkapi dengan material kulit teman-teman. Dan untuk detailnya di tengahnya juga ditemani dengan jahitan warna merah sehingga menambah kesan sporty untuk mobil ini. Nah, selain itu improvisasi atau upgrade yang dilakukan Honda juga pada bagian door trimnya nih teman-teman. Dimana door trimnya memang masih ditemani dengan hard plastik, namun untuk bagian pegangannya, armrestnya ini dia sudah dibekali dengan soft pad material empuk yang lengkap dengan stitching warna merah yang terlihat stitching asli nih teman-teman. Dan di bagian belakang sini speakernya juga bukan hanya sebanyak 6 buah, tapi Honda juga menambahkan 1 buah tweeter di bagian belakang. Jadi totalnya ada 4 buah speaker di bagian belakang sini yang harusnya menambah impresi dari audio di mobil ini. Oke, di bagian belakang sini juga kalian ditemani dengan 1 buah tempat penyimpanan terbuka yang berguna untuk menaruh gadget Anda, karena di bawahnya terdapat 2 buah soket lighter 12 volt yang kalau kalian ngecas di mobil ini harusnya nggak berebutan, karena selain di bawah sini, di bagian depan juga terlihat banyak sekali USB slot. Oke, sekarang kita ke depan buat gue ceritain apa upgrade yang dilakukan Honda di bagian interior depannya. Let's go. Sebuah upgrade yang sangat terlihat dan sangat positif karena interiornya terlihat lebih modern teman-teman untuk Honda City Hatchback ini, dan juga ditemani dengan material yang terlihat lebih mewah jika dibandingkan dengan Honda Jazz. Perpaduan black piano, lalu ada material soft pad di bagian depan sini, membuat Honda City Hatchback ini sekilas ini bukanlah hatchback entry level teman-teman, tapi sudah terlihat sebagai mobil yang cenderung ke arah lebih premium. Sekarang gue pengen kasih lihat kuncinya.
kuncinya sama seperti Honda Jazz, namun ada satu buah tombol hold yang berguna sebagai remote start teman-teman. Jadi ketika mobil ini terkunci, kalian lagi di luar dan kalian pengen hidupkan atau panaskan mobil kalian, kalian tinggal menekan aja tombol ini. Tapi untuk saat ini gue nggak bisa peragakan karena bagian pintu kirinya kebuka. Nah, sekarang kita hidupkan aja. Dia engine start stopnya nggak di kiri, tapi di kanan, di sebelah layar instrumennya. Dan ketika dia hidup pertama kali, idle-nya lebih halus dan samar-samar terdengar ke dalam kabin jika dibandingkan dengan Honda Jazz. Yes, dan rasanya ini memang satu tingkat lebih tinggi dibanding Honda Jazz teman-teman. Sekarang kita bahas untuk posisi duduknya. Posisi duduknya masih sama-sama ergonomisnya. Dia kursinya walaupun masih manual juga lengkap. Untuk pengaturannya maju mundur, reclining, dan naik turun. Dan untuk setirnya juga kita atur ya. Ya, teleskopik bisa pastinya. Dan juga bisa tilt. Yang teleskopiknya juga cukup jauh. Jadi sangat enak harusnya nyetir di mobil ini. Dari depan AC-nya dulu. Wow, AC-nya pun rasanya ya ketika diputar teman-teman, ini tuh serasa AC yang dimiliki dengan Honda Accord teman-teman. Yang kalau kalian belum lihat reviewnya bisa klik link yang ada di atas nih. Ya, sama seperti Honda Accord nih feel-nya ketika menghidup dan mematikan AC-nya. Klik 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 klik. Mantap, premium sekali. Nah, kita bahas untuk bagian setirnya. Setirnya di kiri ditemani dengan pengaturan infotainment yang ada di bagian tengah, dan di kanan seperti biasa ada bagian cruise control. Di belakang ada dua buah pedal shift, dan untuk tuas-tuasnya sama seperti Honda Jazz, Honda City Hatchback ini belum dibekali dengan tuas auto untuk fitur lampu maupun untuk fitur wipernya. Tapi setirnya ini sudah menggunakan setir model Honda terbaru. Dia material kulitnya lebih halus, dilengkapi dengan stitching yang juga terlihat lebih premium, sehingga lebih asyik mengenggamnya teman-teman jika dibandingkan dengan setir kepunyaan dari Honda Jazz. Kita bahas bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya masih didominasi dengan instrumen model analog. Di bagian kiri tachometer, di bagian kanan untuk speedometer, dan di bagian tengah adalah menu MID yang layarnya itu layar negatif nih teman-teman. Dan informasinya lumayan cukup lengkap ya, yang kalian bisa atur informasinya melalui tombol yang ada di bagian kiri di bagian depan sini. Informasinya lengkap, trip up, trip B, range, average fuel consumption, lalu ada pengaturan jam, dan ada real time consumption teman-teman. Oke, dan instrumen clusternya didominasi dengan warna merah gini yang menambah kesan sporty ketika kalian menyetir Honda City Hatchback ini. Kita ke bagian tengah. Ini improvisasi yang cukup besar di mana layout dashboardnya sekarang dibuat memanjang aja, tidak driver oriented. Namun rasanya nggak apa-apa banget karena dia dibekali dengan head unit yang sudah modern, walaupun belum terintegrasi ya teman-teman sama mobilnya sendiri. Tapi terlihat head unitnya lebih proper jika dibandingkan dengan Honda Jazz. Lalu di bagian head unitnya juga sudah bisa menyambungkan konektivitas kekinian. Dia selain ada Bluetooth, ada HDMI, ada USB port. Kalian juga bisa mirroring handphone kalian melalui menu yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi ada pilihan smartphone yang bisa support untuk iPhone maupun Android phone. Tapi bukan Apple CarPlay maupun Android Auto nih teman-teman. Sayangnya ya teman-teman ya. Oke, dan layarnya juga responsif sekali. Gue suka. Dan ke bagian bawah untuk pengaturan AC-nya, dia sudah climate control yang seperti gue bilang tadi bahwa AC digital yang ada di Honda Jazz itu nggak bisa kalian rasakan secara fisikal, namun di sini digantikan dengan tuas puter-puteran yang sangat premium nih rasanya nih. Oke, kita ke bagian bawah. Namanya mobil untuk anak muda, millennials, dimana dia dibekali dengan beberapa soket untuk menambah daya gadget. Di depan sini ada dua buah soket USB yang kalian bisa sambungkan saja langsung. Di sebelah kirinya ada soket lighter. Jadi total di depan sini ada 3 buah metode pengecasan untuk gadget kalian. Di bagian sampingnya ada 1 buah tempat penyimpanan terbuka yang mungkin dikhususkan untuk menaruh koin Anda. Di bawah juga sama, 2 buah cup holder, 1 buah tempat penyimpanan terbuka yang terlihat cukup besar, dan 1 buah
tempat penyimpanan tertutup di bagian belakangnya. Nah, untuk transmisinya di bagian belakang sini dia lengkap dengan mode sportnya juga. Dan untuk Honda City Hatchback ini juga dilengkapi dengan fitur Icon kalau kalian pengen irit-iritan. Rem tangannya masih manual, model tarik seperti ini. Dan ya seperti itu teman-teman untuk bagian interior depan dari Honda City Hatchback ini, dimana lagi-lagi gue bilang ini merupakan suatu improvisasi atau suatu penyempurnaan yang sangat baik dilakukan Honda. Kalau kalian pengen mobil yang terlihat lebih segar, lebih modern, mungkin bisa ambil Honda City Hatchback ini. Oke, sekarang waktunya gue balik lagi ke depan, dan sepertinya di depan hujannya sudah berhenti. Untuk gue kasih tahu ke kalian berapa harga atau berapa mahar yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Honda City Hatchback ataupun Honda Jazz. Dan gue kasih tahu juga berapa sih depresiasi harga dari kedua mobil ini. Let's go. Ya teman-teman, jadi sampai di akhir video saatnya gue kasih tahu ke kalian kira-kira lebih worth it mana untuk kalian beli jika kalian pengen ngambil hatchback dari Honda teman-teman. Nah sebelumnya gue kembalikan dulu kepada kalian, kalau kalian budgetnya ngepas, mungkin Honda Jazz ini bisa menjadi pilihan kalian karena harga bekasnya cenderung stabil dan modelnya pun masih bisa bertahan mungkin 5-10 tahun ke depan teman-teman. Karena untuk GK5 ini adalah base model dari Honda Jazz, dimana setelah ini seperti yang udah gue bilang tadi bahwa model Jazz yang sporty ini digantikan dengan model yang lebih kalem teman-teman. Tapi kalau kalian pengen up to date dengan model keluaran terbaru, Honda City Hatchback ini adalah hatchback yang menurut gue jauh lebih nyaman daripada Honda Jazz yang sudah dipasarkan sebelumnya teman-teman. Dia memiliki fitur yang kekinian, tampilan dashboard yang modern, dan juga mesin yang sama-sama bertenaga. Nah, kita kembali lagi kepada harga. Untuk Honda Jazz GK5 yang sudah facelift tahun 2018 dengan kilometer di angka 20 ribuan, kalian bisa bawa pulang dengan uang atau dengan mahar di angka 228 juta rupiah teman-teman. Yes, jadi harga barunya di sekitar 270-an. Kalau nggak salah GK5 ini sudah turun harga sekitar 50 juta untuk mobil tahun 2018-nya. Dan yang ini teman-teman, ternyata harga bekasnya juga sekarang sudah turun dari harga barunya di angka 300 jutaan. Kita jual untuk tahun 2021 dengan odometer 5000 km di angka 275 juta rupiah. Jadi ada depresiasi harga sekitar 15 juta teman-teman. Yes, menurut kalian lebih worth it mana, lebih ganteng mana, dan kalian lebih suka mobil mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka video ini di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Main-main juga ke website kita di belanjamobil.net dan juga follow Instagram kita di belanja.mobil teman-teman. Oke, gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.